Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan baleho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi, ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu, walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda torikoh, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Jadi kami datang aksi damai dan kami alhamdulillah diterima dari Bapak Kapolres, Pak Abdul, kemudian Pak Dandim, Pak Iman, beliau-beliau bermusyawarah dengan kami sehingga alhamdulillah aksinya damai dan tidak ada apa-apa. Jadi intinya kami hanya itu saja. Semata-mata ini karena kecintaan kami kepada bangsa Indonesia. Kami tidak mau bangsa rakyat Indonesia dipecah belah. Apapun suku, agama, rasnya. Sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Selamat datang di GBK News, menyajikan berita terkini, cepat, dan terpercaya untuk Anda. Berikut informasi terbaru yang kami rangkum hari ini. Beberapa hari terakhir publik mulai menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi dalam politik Indonesia. Bentrokan terbuka antara tokoh agama, lingkar kekuasaan, dan figur budaya populer nasional. Dan menariknya, semua ini bermula dari satu kalimat tentang Yaman. Habib Rizik Syihab secara terbuka mengkritik pernyataan Presiden Prabowo yang dianggap menyeret Yaman dalam narasi negatif. Ia bahkan mengingatkan bahwa Yaman bukan musuh Indonesia dan menyebut pihaknya siap melawan sikap yang dianggap rasis maupun fasis. Namun yang membuat suasana memanas bukan cuma kritik itu, melainkan ketika Habib Rizik mulai menyinggung sosok yang ia sebut sebagai Jenderal Baliho, yang kemudian langsung diasosiasikan publik kepada Dudung Abdurrahman. Dan sejak titik itulah konflik berubah arah, karena ini bukan lagi sekadar perdebatan soal pidato presiden, tapi mulai terlihat seperti pertarungan pengaruh di sekitar Prabowo. Sekarang kita bedah lebih dalam. Dalam politik, kritik terhadap presiden sebenarnya bukan hal baru. Tapi ketika kritik itu dibungkus dengan istilah simbolik seperti Jenderal Baliho, publik langsung membaca pesan tersembunyi. Ada dugaan bahwa orang-orang di sekitar kekuasaan ikut memengaruhi arah komunikasi presiden. Dan Habib Rizik
tampaknya ingin menyampaikan itu. Ia mempertanyakan kenapa selama 1,5 tahun Prabowo tidak pernah mengeluarkan narasi seperti itu. Lalu tiba-tiba muncul setelah bertemu orang tertentu. Ini penting karena secara tidak langsung Habib Rizik bukan hanya mengkritik isi pidato, tetapi juga siapa yang dianggap membentuk cara berpikir presiden. Dan disinilah Dudung akhirnya turun tangan menjawab. Respons Dudung sebenarnya menarik kalau dianalisa lebih dalam. Ia tidak membalas dengan emosi tinggi. Justru ia mencoba menampilkan diri sebagai pihak yang tenang dan mengajak menjaga persatuan nasional. Bahkan ia mengatakan bahwa antara dirinya dan Habib Rizik sebenarnya sudah tidak ada masalah pribadi. Tapi ada satu bagian yang paling tajam ketika Dudung mengatakan, jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Kalimat ini terdengar sederhana. Namun dalam komunikasi politik, kalimat seperti itu sering dipakai sebagai bentuk teguran moral tanpa harus menyerang langsung. Dan publik langsung menangkap nuansa itu. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih menarik lagi. Di tengah memanasnya hubungan Habib Rizik dan Dudung, tiba-tiba Rhoma Irama ikut turun tangan. Dan justru disinilah situasinya berubah menjadi sangat simbolik. Karena Rhoma bukan sekadar musisi biasa. Ia adalah figur budaya yang selama puluhan tahun punya pengaruh besar di akar rumput Muslim Indonesia. Ketika Rhoma mulai bicara keras terhadap Habib Rizik, dampaknya otomatis jauh lebih besar daripada komentar politik biasa. Dalam pernyataannya, Rhoma bahkan menyebut Habib Rizik cocok menjadi sosok antagonis atau aktor penjahat jika film-film Rhoma masih diproduksi. Dan ini bukan sekadar sindiran, ini simbol karena istilah aktor antagonis secara psikologis langsung menempatkan seseorang sebagai pihak yang dianggap memicu konflik atau memainkan drama di ruang publik. Yang lebih menarik lagi, Rhoma juga membalik tuduhan soal rasisme. Ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang paling rasis dalam polemik ini dengan menyinggung praktik sosial tertentu di kalangan Ba'alawi. Artinya, konflik sekarang sudah bergeser jauh. Bukan lagi soal Yaman, bukan lagi soal pidato Prabowo, tetapi mulai menyentuh identitas sosial, sejarah kelompok, hingga legitimasi moral di ruang publik Muslim Indonesia. Dan ini sangat sensitif, karena ketika isu politik mulai bercampur dengan identitas keagamaan dan etnis, emosinya bisa naik berkali-kali lipat. Sekarang kita masuk ke analisa paling tajam. Mengapa konflik ini terasa berbeda dibanding polemik politik biasa? Karena semua tokoh yang terlibat punya basis massa simbolik masing-masing. Habib Rizik punya pengaruh di kelompok Islam populis. Dudung merepresentasikan negara dan stabilitas kekuasaan. Rhoma Irama punya pengaruh budaya dan emosional lintas generasi. Akibatnya, ini bukan sekadar debat opini. Ini benturan simbol. Dan benturan simbol selalu lebih berbahaya daripada benturan argumen biasa. Yang lebih menarik lagi, publik mulai melihat bahwa pemerintahan Prabowo perlahan sedang memasuki fase baru. Fase ketika kritik terhadap lingkar kekuasaan mulai datang dari tokoh-tokoh yang dulu pernah berada dalam orbit dukungan yang sama. Dan sejarah politik Indonesia menunjukkan satu pola. Konflik internal kubu sendiri sering jauh lebih keras daripada konflik dengan oposisi resmi. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma kekuasaan, tetapi juga pengaruh moral di depan pendukung masing-masing. Kita juga tidak bisa mengabaikan efek media sosial dalam kasus ini. Potongan, ceramah, cuplikan, video, kalimat jenderal baliho, hingga istilah aktor antagonis menyebar sangat cepat dan dipotong-potong sesuai kepentingan masing-masing kubu. Akibatnya, publik tidak lagi melihat keseluruhan konteks. Publik hanya menangkap bagian paling emosional. Dan itulah yang membuat suasana semakin panas. Yang paling menarik sebenarnya bukan siapa yang benar atau salah, tetapi fakta bahwa satu pernyataan tentang Yaman kini berubah menjadi pertarungan besar tentang pengaruh politik, identitas, loyalitas, dan arah komunikasi kekuasaan di era Prabowo. Dan mungkin inilah yang sekarang mulai terlihat jelas. Pertarungan terbesar di era politik digital bukan lagi soal kebijakan, tetapi soal siapa yang paling mampu mengendalikan persepsi publik.